Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa S1 semester 5 Stipram untuk mata kuliah transportasi pariwisata, saya minta untuk membaca bahan materi yang sudah saya kirim, kemudian diperhatikan. Untuk mata kuliah ini, saudara harus punya satu pemahaman bahwa manajemen transportasi pariwisata, ini satu ilmu baru yang mana ilmu ini belum baku, sehingga ilmu ini akan kita buat sendiri. Oleh karena itu saya minta kerjasama mahasiswa dengan saya bersama-sama belajar untuk memberikan satu pengertian, pemahaman, literatur, referensi dalam rangka untuk membuat ilmu manajemen transportasi pariwisata. Pendekatan saya bahwa untuk mengkonstruksikan ilmu ini dengan pendekatan interdisiplin ilmu, artinya dari beberapa ilmu kita komunikasikan, kita ajak rembukan bareng-bareng, sehingga akan memperoleh satu pemahaman tentang ilmu transportasi pariwisata. Dalam istilah saya, kayak di filsafat pariwisata, saya punya teori yang namanya relasi ontologi. Relasi ontologis ini seperti apa yang biasa kita istilahkan adalah saling menyapa dari beberapa ilmu. Nah, transportasi pariwisata ini interdisiplin ilmunya, ilmu-ilmu yang akan saya ajak untuk bicara adalah seperti ilmu ekonomi bisnis yang berkaitan dengan manajemen, kemudian ilmu pariwisata yang berkaitan dengan sainsnya, kemudian ilmu transportasi yang basicnya ada pada ilmu teknik sipil, kemudian ilmu hukum untuk legalitas, jaminan keselamatan dan sebagainya. Juga ilmu etika praktis karena berkaitan dengan sumber daya manusia. Dan juga lebih penting juga ada ilmu estetika, ilmu tentang desain untuk membuat satu kerangka, baik itu berkaitan dengan moda maupun dengan prasarana atau infrastruktur transportasi pariwisata. Dari berbagai macam ilmu itulah kami undang di meja tugas saya untuk ngobrol santai sambil minum kopi dalam rangka merumuskan, mengkonstruk ilmu transportasi pariwisata. Masing-masing ilmu kita lacak ontologisnya. Nah, dari ontologis inilah kita tarik sehingga akan menjadi satu kajian utuh yang namanya manajemen transportasi pariwisata. Kita punya satu pemahaman yang sama bahwa transportasi sangat penting sekali bagi kehidupan manusia, sangat penting sekali bagi kebutuhan pariwisata. Pengembangan pariwisata juga tidak akan lepas dari transportasi. Tapi Anda juga harus paham, transportasi tidak akan bisa dinamis, terutama bisnis transportasi tidak akan bisa dinamis tanpa didukung kegiatan pariwisata. Dua-duanya saling berkepentingan. Oleh karena itu, kepada mahasiswa saya berikan satu pengertian bahwa transportasi memiliki jaminan prospek ke depan lebih bagus di dalam usaha industri pariwisata.
Oleh karena itu, sekali lagi kembali kepada mata kuliah ini, mahasiswa dan saya akan saya ajak bersama-sama untuk studi, belajar, memahami, kemudian untuk merumuskan dan mengkonstruk ilmu transportasi pariwisata. Suatu ilmu pengetahuan itu akan bisa terbangun menjadi satu pengetahuan, menjadi satu ilmu. Ini minimal ada landasan, harus memiliki landasan atau dasar. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian saya memiliki atau menemukan minimal ada 3 landasan, 3 bahan baku, tapi juga bisa 4. Apa itu? Yang pertama, yang saya istilahkan dengan nilai dasar pariwisata. Apa pengertian nilai? Nah, nilai adalah sesuatu yang menggerakkan, memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Perbuatan sesuatu itu kalau didasari satu nilai, maka perbuatan itu bernilai. Nah, orang berwisata, apa yang menggerakkan, apa yang memotivasi? Saya kembali atau berangkat dari manusia, karena manusia adalah sebagai wisatawan. Sehingga kenapa manusia itu berwisata? Karena didorong oleh fitrah manusia itu sendiri. Manusia diciptakan oleh Tuhan adalah makhluk bergerak, makhluk dinamis, tidak bisa diam. Oleh karena itu, yang menggerakkan berwisata adalah manusia. Maka dari sinilah saudara sekalian, nilai dasar pariwisata adalah pergerakan fitrah manusia. Jadi yang mendorong seseorang melakukan wisata adalah eksistensi manusia itu sendiri. Maka Tuhan mengkonstruk tubuh manusia itu dalam bentuk yang dinamis, atraktif, dan selalu bergerak terus. Dari pemahaman nilai dasar ini, maka bisa diambil satu pemahaman, satu pengertian bahwa wisatawan adalah manusia bermartabat. Karena bukan semata-mata perjalanan, tetapi pergerakan manusia. Artinya manusia melakukan perjalanan wisata, yang berwisata bukan tubuhnya saja, bukan fisiknya saja, tetapi jiwa dan raga, nurani, naluri, hati, rasio, iman, tradisi, dan sebagainya. Maka dari sinilah maka manusia yang berwisata atau wisatawan adalah manusia yang bermartabat. Dari pengertian ini, dari pemahaman ini, inilah yang saya istilahkan basicnya hospitality. Sehingga kita memberikan pelayanan kepada manusia sebagai wisatawan, ini harus maksimal, harus berkualitas, harus yang sebaik-baiknya. Nah, nilai dasar ini nanti saudara sekalian yang akan mendasari, merumuskan pengertian transportasi pariwisata. Yang kedua, bahan baku yang kedua atau landasan yang kedua adalah prinsip dasar pariwisata. Prinsip dasar pengertiannya adalah sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada sesuatu, maka tidak akan terjadi sesuatu. Nah, prinsip dasar pariwisata menurut saya adalah 2, yakni manusia sebagai wisatawan dan objek wisata sebagai daerah tujuan wisata. Ada manusia, ada wisatawan, tanpa ada objek wisata tidak akan terjadi pariwisata. Begitu sebaliknya, ada objek wisata, tidak ada wisatawan, tidak akan terjadi pariwisata. Maka wisatawan dan objek wisata harus ada
Jika keduanya ini ada, akan terjadi pariwisata. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, di mana posisi transportasi? Di mana posisi barang? Nah, transportasi dan barang tidak ada pada prinsip pariwisata. Maka di dalam merumuskan pengertian transportasi nanti, bahwa transportasi itu adalah sarana, bukan hal yang pokok. Salah satu contoh untuk menjawab ini, kita akan berwisata tanpa transportasi bisa terlaksana, meskipun itu jaraknya jauh. Kita orang Jogja mau wisata ke Pantai Kelayar Pacitan, dengan jalan kaki pun bisa, meskipun itu akan memakan waktu lama. Artinya sebagai bukti bahwa transportasi bukan prinsip dasar, maka transportasi posisinya ada pada sarana. Bisa dipahami ya? Jadi nilai dasar adalah pergerakan manusia bermartabat, kemudian prinsip dasar wisatawan dan objek wisata. Transportasi tidak masuk pada prinsip. Nah, bahan baku yang ketiga atau landasan yang ketiga adalah nilai dasar transportasi. Kalau bahan bakunya 4, maka kita buatkan lagi nilai dasar transportasi pariwisata. Tapi 3 dan 4 bisa dijadikan 1 menjadi nilai dasar transportasi pariwisata. 3 atau 4 bagi saya tidak ada masalah. Kalau 4 ini hanya untuk memberikan satu pengertian yang agak lebih detail khusus, yang kepentingannya untuk membedakan studi transportasi umum dengan studi transportasi pariwisata. Studi transportasi yang ada di Gajah Mada dengan studi transportasi yang ada di Stipram punya perbedaan. Yang membedakan adalah dari segi nilai dasar. Nilai dasar transportasi kalau di studi transportasi umum adalah sarana. Tetapi di dunia pariwisata, di dalam studi pariwisata, transportasi pariwisata di samping sarana juga sebagai daya tarik. Nah, nilai dasar ini nih ya yang membedakan. Sehingga bahan baku yang ketiga atau keempat, yakni nilai dasar transportasi pariwisata, itu adalah sarana dan daya tarik. Dari bahan baku ini, saudara-saudara mahasiswa, maka akan bisa kita rumuskan pengertiannya. Pengertian transportasi pariwisata adalah bla 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 bla, berdasarkan nilai-nilai dasar tadi, berdasarkan landasan atau bahan baku tadi. Kalau di pengertian transportasi umum, transportasi adalah sarana untuk memindahkan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan pengertian transportasi pariwisata tidak begitu. Mendasarkan pada bahan baku tadi, maka pengertian transportasi pariwisata adalah sarana untuk menghantarkan wisatawan. Ini perlu dicatat, bukan memindahkan. Karena apa? Karena objeknya adalah manusia bermartabat. Maka pengertiannya adalah sarana untuk menghantarkan wisatawan dari tempat asal ke tempat tujuan wisata dengan pelayanan yang mementingkan kenyamanan, keselamatan, keamanan, tepat oke, tepat waktu oke. Nah, dari pengertian inilah maka kita bisa menemukan konsep transportasi pariwisata. Sampai di sini dulu kuliah pertama ini
tolong mahasiswa betul-betul dipahami dasar-dasarnya. Bacalah diktat yang sudah saya sampaikan, kemudian baca juga buku-buku transportasi yang sudah saya sampaikan. Ada beberapa buku yang sangat banyak sekali itu. Nah, tujuan saya satu, kita bareng-bareng bersama-sama merumuskan sebuah pengertian sebagai dasar untuk mengkonstruk membangun ilmu transportasi pariwisata. Yang kedua, saudara mahasiswa bisa membedakan pengertian transportasi umum dengan transportasi pariwisata atas dasar bahan baku tadi. Kemudian untuk merumuskan ke arah berikutnya, yaitu teori transportasi pariwisata yang akan kita kuliahkan berikutnya. Terima kasih. Salam transportasi pariwisata, Mbah Ben bersama Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.